Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan berbagi pengalaman cara koreksi memberi penilaian menggunakan Google Classroom, di mana soalnya adalah soal uraian. Jadi ini saya contohkan adalah remedi. Jadi ada sejumlah anak harus mengikuti remedi, dan saya bikin pengumuman ya, siapa-siapa yang harus remedi. Kemudian saya sertakan di sini soalnya yang ada di Google Form. Kemudian saya linkkan juga dengan video agar mereka bisa belajar dulu sebelum mengerjakan soal-soal itu. Jadi di sini lengkap ya. Jadi ada panduan rangkuman, kemudian ada video penjelasan bagaimana menyelesaikan materi tersebut. Kemudian pada waktu tertentu progres sejumlah anak yang sudah mengerjakan juga saya umumkan di Google Classroom. Ini H+1 ya, supaya mereka juga tahu sudah berapa orang yang mengumpulkan. Di sini 6 ya, 6 orang. Terus bagaimana penilaiannya? Penilaiannya kita langsung klik di link soalnya, ini bisa. Jadi pengerjaannya kita bisa klik di link Google Formnya, atau kita masuk ke Google Drive. Di sini soalnya kelihatan ya. Kemudian setelah kita buka munculnya seperti ini. Pertama muncul seperti ini ya. Ini progresnya, ada 15 orang yang mengerjakan. Kita harus menilainya ya, nggak boleh tidak dinilai. Itu ngasih tugas nggak dinilai itu kan dolim ya. Kemudian saya ingin nilainya satu persatu. Jadi kalau ini kan umum ya, global, semuanya akan tampak di sini. Karena kalau misalnya ini saya klik pertanyaan, kemudian di sini semua orang jawabannya, kemudian di sini kan saya individu. Kalau misalnya kita bisa ringkasan, kita lihat seperti ini ya, semua anak bisa tampak di sini pertanyaan dan seterusnya. Nah, saya ingin melihat secara individual karena saya harus koreksi, maka saya klik di sini individu perorangan. Sini berarti mulai dari yang paling atas ya, paling atas di sini ada atas nama Raihan. Kemudian di sini identitas mereka, kelas mereka ya. Baru kemudian masuk ke soal. Nah, perlu diberi penjelasan salahnya di mana. Kemudian kita kasih poin di sini. Karena hanya 10 soal, saya kasih bobot masing-masing, saya buat rata. Ya, sebenarnya bisa saja tidak rata, bergantung kepada tingkat kesulitan soal. Ini saya buat rata 10 semua ya. Ini saya beri penjelasan seharusnya seperti apa dia menjawab. Kalau dia benar ya saya kasih benar ya. Ini ya saya kasih 10 ya, benar ya. Kemudian meskipun di sini ada saran ini tambah masukan individu. Belum saya tambahin. Ini sebenarnya tinggal klik saja, kemudian tinggal tulis betul misalnya ya. Terus kita simpan ya. Kemudian di bawah ini juga ada yang sampai penjelasan detail saya ya. Ini misalnya dia salah, ini seharusnya kas pada posisinya. Saya jelaskan satu persatu, nggak masalah. Ini sudah meringankan beban sebenarnya untuk mengulang materinya, sehingga mereka juga bisa membaca di Google Classroom masing-masing. Dan ini mewakili kalau misalnya saya harus koreksi menggunakan buku-buku buku-buku folio itu ya. Saya harus nulis dengan tangan ya, setumpuk buku. Nah ini kan enggak. Kita bisa nulis nanti kapanpun, dimanapun, sepanjang ada jaringan internet. Jadi kalau salah total ya seperti ini ya, langsung ditulis hasilnya tapi nggak ada penjelasan ya, saya beri keterangan seperti ini. Penjelasan perlu bukti dengan persamaan harta sama dengan utang plus modal, dan saya jelaskan detail karena di sini kan main logika nih. Jika modal perusahaan sama dengan sepertiga total aktiva dan utang perusahaan sekian, berapa modalnya? Ya harus detail begini. Nah ini saya tidak mau menghargai jawaban gini dengan nilai berapapun, saya nolkan di sini, saya kasih 0 ya karena salah. Dan supaya mereka juga tahu seperti ini juga ya. Ini belum saya koreksi, jadi diterima pembayaran atas jasa yang jelas yang nilai disepakati sekian, berarti ada yang belum terbayarkan. Ini 2 juta yang diterima 250, berarti ada tuh 1.750.000 ya. Buatlah analisis. Nah, ini dijawab kas sekian, piutang sekian, ini benar sudah. Ini sudah bisa dihargai. Ya, kita tinggal harusnya bertambah atau berkurang gitu, tapi ini betul ya, saya betulkan saja karena secara logis
sudah benar. Kita kasih nilai di sini 10 ya. Nah, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah sebutkan komponen dan tunjukkan posisi masing-masing. Kas menjadi debit ketika sebenarnya bukan ini maksud jawabannya. Ya, seharusnya 4 ditulis saja. 4 komponen pengubah ekuitas, yakni tulis saja pendapatan, investasi, kemudian beban, dan prive. Kemudian posisi debit kreditnya ditulis saja di sini, misalnya ini K ya, kredit. Kemudian investasi ini juga kredit karena dia modal ya. Kemudian beban ini debit posisi ya, dan terakhir prive ini juga debit. Nah, harusnya begini ya. Kita lihat jawaban dia, kas menjadi kredit ketika akan, ya ini penjelasan lah, bisa dihargai ini meskipun nggak 10, kasih 8. Selesai. Kalau sudah selesai semua seperti ini, kita tinggal simpan. Setelah simpan, ini kan poin dia dari seluruhnya dapat 15 ya, 15 ini. Kita hitung adakah yang belum ternilai tadi. Ini sudah dapat 2, ini 10, ini 5, ini 5 ya, ini 5. Kemudian ini 10. Nah, ini belum saya nilai kayaknya. Oh iya, sudah 0 ya. 10. Nilainya harusnya nggak 15 ya, banyak. Nanti biar otomatis tersimpan, setelah di-download akan tahu nilai asli. Downloadnya di sini nanti ya. Nah, ini saya tinggal kirim ke yang bersangkutan. Jadi cukup dikirimkan seperti ini, klik. Dia akan tahu bahwa dia sudah dapat nilai ya. Dia akan mengetahui bahwa jawaban dia sudah dikoreksi oleh gurunya. Begitu. Jadi seterusnya. Jadi nanti ini setelah selesai satu anak, kita bisa lanjutkan anak yang lain, tinggal klik ini. Nah, ini yang kedua dengan nama anak yang berbeda, Zahrina, kemudian kita koreksi lagi dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita ngasih tugas ke anak-anak tapi kita tidak mengkoreksinya, itu namanya pendoliman ya. Dan anak-anak jadi nggak tahu salahnya di mana, tahu-tahu dia rapotan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk guru yang dolim. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.